Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fafian Fauzan, absen 35 dari kelas 11 APHP 1. Ingin mempresentasikan tugas saya, yakni perkembangan kondisi ekonomi dan politik pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, latar belakang dari masa tersebut adalah setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tahun 1949, Indonesia memasuki demokrasi liberal. Sistem ini ditandai dengan penerapan demokrasi parlementer di mana kekuasaan pemerintah sangat bergantung dengan dukungan parlemen. Banyaknya partai politik yang muncul juga menandai kebebasan demokrasi. Tetapi kondisi bangsa pada saat itu masih belum stabil baik secara ekonomi maupun secara politik. Lalu selanjutnya adalah bagaimana hubungan bidang politik dan ekonomi pada masa tersebut. Hubungannya adalah kondisi politik yang tidak stabil sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi. Pergantian kabinet yang sering menyebabkan kebijakan ekonomi baru yang berubah-ubah dan tidak konsisten. Akibatnya program pembangunan gagal mencapai tujuan dan kepercayaan investor menurun. Dengan kata lain, ketidakstabilan politik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya perekonomian nasional pada masa demokrasi liberal pada saat itu. Lalu untuk perkembangan ekonominya dan politik sebagai berikut. Perkembangan ekonomi, kondisi ekonomi seperti yang dijelaskan di awal tadi, pada masa demokrasi liberal masih sangat tergolong lemah. Pemerintah menghadapi masalah inflasi tinggi, kekurangan modal, dan rendahnya produksi nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melaksanakan beberapa kebijakan seperti program benteng dan upaya nasional perusahaan asing. Namun kebijakan ekonomi tersebut tidak berjalan optimal karena sering terjadi pergantian kabinet, sehingga program pembangunan tidak berkelanjutan dan hasilnya kurang maksimal. Lalu untuk perkembangan politik, sistem pemerintahan parlementer menyebabkan sering bergantinya kabinet. Banyaknya partai politik membuat koalisi rapuh dan pemerintah tidak stabil. Konflik kepentingan antar partai juga sering menghambat pengambilan keputusan. Muncul berbagai pemberontakan daerah seperti DI atau TTI, RMS, dan PRR atau Permesta. Pemilu pertama pada tahun 1955 berhasil dilaksanakan secara demokratis, tapi belum mampu menciptakan kestabilan politik. Kekurangan dan kelebihan pada masa itu adalah kekurangannya pemerintah tidak stabil karena sering berganti kabinet, konflik antara partai terlalu dominan, pembangunan ekonomi terhambat, dan banyaknya kepentingan politik yang mengalahkan kepentingan nasional. Untuk kelebihannya, kebebasan berpendapat dan politik sangat terjamin. Pemilu 1955 menjadi bukti praktik demokrasi yang jujur dan adil. Praktik politik berkembang pesat, pers bebas menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dan pada akhir masa demokrasi, ketidakstabilan politik dan kegagalan konstitusian dalam menyusun undang-undang baru mendorong Presiden Soekarno untuk melakukan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini berisi membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang 1945, mengakhiri masa demokrasi liberal, dan memulai demokrasi terpimpin. Kesimpulannya, masa demokrasi liberal menunjukkan praktik demokrasi yang terbuka, tetapi kurang sesuai dengan kondisi Indonesia pada saat itu. Kebebasan politik yang terlalu luas menjadikan stabilitas dan kegagalan perintah dalam memerintah menjadi sangat kurang. Oleh karena itu, sistem digantikan demi mencegah konflik dan menjaga kestabilan nasional bangsa Indonesia pada masa itu. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.